Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Najib dengan NIM 190310101087. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala yang pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, yaitu tentang monopsoni. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Hukum Persaingan Usaha kelas A yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Walni Rahayu SHMHum. Sebelum lebih lanjut membahas tentang apa itu monopsoni, ada baiknya kita akan mencari tahu pengertian monopsoni itu sendiri. Monopsoni itu adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong, salah satunya ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Perlu diteliti lebih jauh dampak fenomena ini, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan monopsoni sehingga tingkat kesejahteraan petani menjadi terpengaruh. Sementara pasar monopsoni adalah kegiatan jual beli di mana satu pelaku usaha atau pembeli menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas, pasar pemakai tertentu, dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Salah satu contoh monopsoni adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan kereta api di Indonesia hanya ada satu, yakni KAI. Oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI. Adapun ciri-ciri monopsoni itu sendiri, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut, biasanya pembeli mendapatkan produk kualitas terbaik dengan harga murah. Yang kedua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Kenapa? Karena produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah, karena produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. Yang ketiga, pembeli yang menentukan harga produk. Karena pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang, harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Untuk menyiasati harga yang terlalu rendah, biasanya akan ada peraturan dan syarat seperti menyesuaikan harga di pasaran. Yang keempat, pendapatan menjadi tidak rata. Karena pendapatan yang tidak merata disebabkan pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal, membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Hal ini membuat pendapatan pelaku pasar monopsoni menjadi tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Yang kelima, perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar monopsoni. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah, sehingga membuat penjual merugi
Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah bagi penjual dan pembeli. Setelah mengetahui ciri-ciri monopsoni, kita akan membahas tentang apa sih faktor yang menyebabkan monopsoni ini timbul. Mengapa terjadi pasar monopsoni? Pasar monopsoni biasa terjadi di kawasan industri, pertanian, dan ternak potong. Dalam situasi seperti ini, penjual tidak memiliki kuasa untuk melakukan tawar-menawar harga. Pasar monopsoni juga bisa terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, sulitnya akses untuk mencapai lokasi penjual. Yang kedua, tingginya biaya operasional. Dan yang ketiga, kurangnya antusias pembeli pada pasar tersebut. Monopsoni sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan monopsoni yaitu kualitas barang terjamin baik. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Karena rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Kelebihan kedua yaitu meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapat keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi, meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpindah ke penjual lain. Kelebihan ketiga yaitu menentukan harga menjadi lebih murah. Pembeli memiliki kuasa pasar monopsoni sehingga pembeli bisa menentukan harga jual dari suatu produk tanpa terpengaruh inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Kelebihan selanjutnya, alur penjualan menjadi lebih lancar. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjualan akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. Kelebihan selanjutnya, penjual tidak perlu melakukan promosi untuk menemukan pembeli karena hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu menghampiri penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena itu, penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya harus berfokus pada kegiatan produksi. Selain memiliki kelebihan, monopsoni juga memiliki kekurangan. Kekurangan monopsoni itu sendiri yaitu yang pertama, perilaku pembeli yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Yang kedua, penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya membuat keluhan penjual tidak dipedulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga jual produk, masalah proses, dan waktu produksi menjadi tidak didengarkan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggungan pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang menguntungkan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, kurangnya bahan baku, masalah produksi, dan masalah lainnya hanya menjadi tanggungan dari penjual. Sementara untuk dasar hukum monopsoni sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdapat di dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi pada ayat 1,
pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Mungkin sekian materi monopsoni yang dapat saya sampaikan. Di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan bahwa pasar monopsoni merupakan salah satu jenis pasar yang hanya memiliki satu pembeli dan menjadi penguasa pasar dengan kuasa untuk menentukan harga. Dan di sisi lain, terdapat beberapa penjual baik dalam satu bidang atau beberapa bidang yang berbeda. Pasar monopsoni juga memiliki kekhasan, yakni satu pembeli yang menguasai dan banyak penjual dalam pasar tersebut, sehingga penjual sangat bergantung pada satu pembeli dengan beberapa alasan, antara lain kondisi dan situasi pasar yang memang tidak ada pembeli yang antusias, tempat terpencil yang sulit dijangkau, biaya operasional yang tinggi, dan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.